Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinanda Remzi Kurniawan dengan NPM 2014151001. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah ekowisata. Next. Jadi jurnal yang saya pakai berjudul Strategi Pengembangan Desa Wisata Studi Desa Wisata Pongko yang ditulis oleh Dian Sotlando Damanik dan Deden Dian Iskandar pada tahun 2019 dalam jurnal JIP volume 19 nomor 2 halaman 120 sampai 127. Jadi isi dari yang akan saya presentasikan antara lain ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Jadi yang pertama ada bagian pendahuluan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan dan keanekaragaman alam yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman akan sumber daya alam yang dimiliki tersebut dapat menjadi model untuk pariwisata apabila dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai potensinya. Pariwisata dianggap sebagai suatu alternatif di dalam sektor ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, diyakini tidak hanya sekedar mampu untuk menjadi sektor andalan dalam usaha meningkatkan devisa negara, namun juga mampu mengentaskan kemiskinan. Dapat dikatakan jika suatu pariwisata di dalam suatu negara semakin tinggi tingkat perekonomian yang dicapai, maka kegiatan pariwisata di negara tersebut juga lebih tinggi dibanding dengan negara yang memiliki tingkat perekonomian lebih rendah. Sedangkan untuk masyarakat, sebagian besar pendapatan seseorang, maka akan semakin besar pula bagian yang disisihkan untuk pariwisata. Tujuan dari alokasi dana yang pertama ada meningkatkan pelayanan, yang kedua ada meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan, yang ketiga meningkatkan pemerataan pendapatan dan mendorong partisipasi swadaya masyarakat. Jenis wisata di Desa Ponggo yang pertama ada Umbul Ponggo, Umbul Cokro, Umbul Papilaler, Umbul Sugedang, Pongko Ciblon, dan Umbul Besuki. Alasan pemilihan Desa Umbul Ponggo sebagai desa wisata yang layak untuk ditingkatkan karena mempunyai potensi yang harus dijaga dan dipertahankan agar eksistensinya sebagai desa wisata dapat bertahan lama dan menjadi contoh desa dalam pengelolaan dana desa bagi desa lain yang sedang dikembangkan di wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua ada bagian metode. Data primer yang diperoleh melalui observasi langsung ke lokasi penelitian dan wawancara dengan responden yang dijabarkan secara tertulis di dalam sebuah kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kantor-kantor pemerintah, studi literatur berupa buku-buku, jurnal, serta website. Berikut merupakan gambar dari skema hierarki penelitian. Yang berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Dari data di samping dapat diketahui jika prioritas pertama diambil oleh kriteria atraksi dengan bobot nilai 25,50%, sedangkan prioritas terakhir diambil oleh kriteria amenitas dengan bobot nilai hanya 13%. Tabel di samping menunjukkan bahwa opsi pengembangan yang menjadi prioritas utama adalah dari kriteria atraksi adalah penambah paket wisata budaya yang memperoleh bobot paling tinggi yaitu sebesar 46,60%.
Jadi keempat prioritas tersebut yang menjadi alternatif utama berdasarkan analisis hirarki proses adalah menambah nilai pariwisata alam dengan bobot 0,288 atau 28,80%. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa opsi pengembangan yang paling penting dalam pengembangan desa wisata Pongko adalah menambah paket wisata budaya yang memperoleh bobot paling tinggi yaitu sebesar 0,304 atau 30,40%. Kriteria akomodasi merupakan prioritas keempat dalam pengembangan desa wisata Pongko. Berdasarkan pengelolaan hasil HAP, menunjukkan bahwa alternatif yang paling penting dalam pengembangan desa wisata Pongko adalah menambah paket wisata. Berdasarkan pengelolaan hasil AHP menunjukkan bahwa alternatif yang paling penting dalam pengembangan desa wisata Pongko dari kriteria amenitas adalah menambah souvenir desa Pongko dengan bobot sebesar 0,428 atau 42,28%. Jika dilihat secara keseluruhan, alternatif pengembangan desa wisata Pongko berdasarkan hasil AHP dapat diketahui bahwa prioritas utama adalah menambah paket wisata budaya dengan bobot yang diperoleh sebesar 0,297 atau 29,70%. Dan berikutnya ada bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu prioritas kriteria terpenting dalam pengembangan desa wisata Pongko adalah kriteria atraksi. Kesimpulan yang kedua adalah berdasarkan kriteria atraksi, kebijakan yang menjadi prioritas utama adalah penambahan paket, dan kesimpulan yang ketiga adalah prioritas utama opsi pengembangan desa wisata Pongko adalah menambah paket wisata budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.